Halo, balik lagi di Main ID bareng gue Bondan. Ya, kali ini gue kedatangan TWS dari brand Fantek. Fantek. Ya, agak ambigu ya penyebutannya. Ya, sebelumnya mungkin dari kalian banyak yang nggak tahu atau baru denger brand Fantek ini. Brand Fantek ini adalah ternyata brand lokal asli Indonesia, tepatnya dari Kota Medan, yang awalnya fokus membuat produk peripheral untuk kantor dan sekolah. Dan sejak 2015 mereka mengganti logo lalu mulai fokus di segmen peripheral gaming. Ya, oke, segitu aja sedikit pengenalan brand Fantek ini. Ya, langsung aja kita unboxing dulu TWS-nya, Mithril TX1 Pro dari Fantek. Ya, pertama-tama dari boxnya menurut gua lumayan besar untuk ukuran TWS. Kelihatan simple tapi solid. Jadi kesan pertama ngeliat ini produk tuh nggak ngasal bikinnya. Ya, good job lah buat Fantek. Di bagian depan, boxnya di atas ada logo dan nama brand Fantek. Di sampingnya ada tulisan Powered by Fantek Smart Life. Jadi TWS ini udah didukung aplikasi buatan dari Fantek. Nice. Di tengahnya ada gambar si TWS-nya dan di bawahnya ada tulisan nama produknya yaitu Mithril TX1 Pro. Dan di bawah sini Fantek ngasih tahu keunggulan dari Mithril TX1 Pro ini, yaitu custom tune driver, yang artinya drivernya udah di-tune sedemikian rupa sama Fanteknya. Di sebelahnya, karena ini TWS Gaming, Fantek menjanjikan low latency tentunya. Dan udah ada IPX5 Sweet Proof, jadi aman kalau lu pakai olahraga. Dan udah ada ANC. ANC itu buat lu yang belum tahu, kegunaannya sama kayak ANC, yaitu fungsinya untuk ngereduksi gangguan suara dari luar pas lu pakai ini TWS. Tapi ya nggak sebagus ANC tentunya. Oke, di bagian sampingnya ada tulisan fitur-fitur utama dari TWS ini. Dia udah touch control, ergonomic fit, bisa voice assistant, dan sudah USB-C tentunya. Dan up to 8 jam pemakaian atau playtime. Ya, di bagian belakangnya ada spesifikasi teknis yang kayaknya nggak usah gue bacain satu persatu karena bakal lama banget kayaknya. Langsung aja kita buka boxnya. Ya, langsung aja kita buka boxnya. Di bagian dalamnya ada case dan di atasnya ini ada TWS-nya. Kita keluarin dulu. Dalam sini ada box kecil yang berisi user manual, kabel USB Type A to Type C, dan dia kasih kita ear tips cadangan. Dan ada kartu garansinya. Ya, itu aja sih isi paketnya, standar paket penjualan TWS pada umumnya. Ya, ini case TWS-nya, bentuknya membulat, elegan, simple. Di tengah sini ada bagian glossy-nya, dan di tengahnya ada lampu LED untuk notifikasi sisa baterai dari case-nya. Dan baterai di charging case-nya ini 420 mAh dan pengisiannya pun lumayan cepat, yaitu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Dan ini adalah TWS-nya. Ya, kalian pasti notice bentuknya nggak generic ya, mirip brand sebelah. Ya, tapi nggak apa-apa karena kalau ada brand yang ATM atau amati tiru modifikasi selama yang ditiru dari brand lain adalah hal yang positif, menurut gua kita tetap diuntungkan. Ya, di sampingnya ada LED dan touch control. Touch control ini mungkin ada yang suka, ada yang nggak suka. Ya, plus minus emang sih. Keselnya kadang-kadang suka nggak sengaja kepencet kalau dipakai lagi tiduran. Tapi enaknya tuh ya kita nggak usah ngeklik-ngeklik gitu. Di komennya, tap dan tahan 3 detik di TWS yang kanan untuk aktifin game mode. Tahan 3 detik di kiri untuk aktifin voice assistant. Tap 3 kali di kanan untuk lagu selanjutnya atau next song. Tap 3 kali di kiri untuk lagu sebelumnya atau previous song. Tap 2 kali di kanan untuk volume up. Tap 2 kali di kiri untuk volume down. Tap 1 kali untuk play atau pause dan untuk mengangkat telepon. Dan tap 2 detik untuk reject telepon. Ya, cukup lengkap sih komen di TWS ini. Dan di touch control ini menurut gua agak sedikit delay, tapi nggak terlalu mengganggu. Jadi kalau kita tap sekali untuk play atau pause, dia kayak ada ngasih delay sedikit gitu. Terus kalau kita mau tap 3 kali untuk next song itu nggak bisa cepet-cepet, harus pelan-pelan dan berurutan. Karena kalau kita cepet-cepet tapnya, dia cuman hitung sekali. Untuk spek singkatnya, ini earphone TWS, jadi jelas udah nggak pakai kabel. Dan untuk range-nya atau jarak,
ini TWS itu bisa up to 10 meter. Earphone-nya juga udah sweet dan splash resistant, jadi aman kalau lu mau ajak olahraga atau lu mau ciprat-cipratin air kayak gini. Kena acting bang. Untuk connect-nya, ini TWS gampang, tinggal dibuka case-nya, Bluetooth-nya langsung nyala, dan selama handphone kita udah pairing dengan TWS ini, dia otomatis connect ke HP-nya. Dan ngomong-ngomong soal konektivitas, Mitreal TX1 Pro ini udah didukung aplikasi dari Fantech, yaitu Fantech Smart Life. Di aplikasinya, kita bisa setting gaming mode atau normal mode untuk mengurangi latensi dari TWS ini. Yang dimana gua rasa tanpa game mode pun latensi dari TWS ini udah cukup nggak kerasa dan nggak ada masalah. Dan ada fitur Find Earphone atau mengetahui letak earphone kita, dan kita bisa kontrol earphone kita untuk ngasih tanda berupa bunyi yang di-play sebagai penunjuk lokasi tepat earphone kita. Di menu setting ada fitur equalizer. Di sini kita bisa setting preset equalizer yang udah disediakan oleh Fantech. Minusnya, kita nggak bisa buat sendiri preset yang kita inginkan dan harus confirm ketika kita mau coba fitur presetnya. Jadi nggak real time ngedenger equalizernya. Dan mudah-mudahan Fantech bisa memperbaiki fitur ini di update aplikasi ke depannya. Tapi fitur ini ya nice to have lah. Dan untuk sound quality, dengan gampang gue bisa bilang TWS ini suaranya bagus sih. Dan perlu gue ingatkan, ini menurut kuping gue yang agak rombeng. Suaranya itu kerasa lebih mahal dari harganya. Detailnya dapet, bassnya cukup, dan gak nyakitin telinga. Buat dengerin lagu-lagu bergenre akustik, gesekan gitarnya itu sampai kedengeran gitu. Dan sebelumnya, gue juga punya TWS dari KZ, yaitu KZ S1. Yang gue pakai udah 2 tahun. Dan pas gue pindah pakai TWS ini, itu berasa banget perbedaan sound quality-nya. Berasa level up gitu. Secara si KZ ini udah keluar 2 tahun lalu. Untuk sound quality kayak gini gue nggak ada komplain sih, apalagi ya di aplikasinya kita dikasih fitur equalizer. Ya walaupun belum bisa atur preset kita sendiri. Ya, dan ini adalah mic test dari Mitreal TX1 Pro. Gimana menurut kalian suaranya dari mic TWS ini? Kalau menurut gua cukup bagus, dan yang penting jelas aja apa yang kita omongin sekarang. Karena kebutuhan telepon yang penting suaranya bisa terdengar dengan jelas. Oke, untuk kelebihannya, buat harga yang ditawarkan, build quality yang disajikan sama TWS ini menurut gua udah cukup baik ya. Dengan desain earphone yang ergonomik, kerasa pas di telinga. Sound quality-nya juga oke, baterainya juga terbilang awet, dan pengisian charging case yang cepat tentunya. Terus ada aplikasi penunjang, jadi kita bisa ngatur TWS ini lewat aplikasinya, dan aplikasi kayak gini tuh nggak banyak TWS yang punya. Dan kekurangannya, agak sedikit delay di touch control. Ya emang nggak terlalu ganggu sih, tapi kita harus menyesuaikan tangan kita untuk menggunakan TWS ini. Yang tadi gue bilang, aplikasinya kerasa kurang matang di develop. Jadi equalizer presetnya nggak bisa real time kita dengerin. Ya, tapi ini bukan deal breaker sih menurut gue. Ya, kesimpulannya gue bangga sih ada brand lokal yang udah bikin produk-produk dengan quality yang bisa dibilang bagus. Karena di fashion mungkin udah banyak ya brand-brand lokal yang ngasih quality yang udah bagus dan bisa bersaing dengan brand-brand dari luar. Mudah-mudahan brand lokal yang ngebuat produk-produk peripheral gini bisa bersaing dengan brand besar dari luar. Dan kita menikmatinya dengan bangga, nggak cuma karena mau ikut-ikutan ngedukung brand Indonesia dengan menyampingkan kualitasnya. Pokoknya kita berharap semua produk Indonesia tetap ngasih kualitas yang bagus tentunya. Dan menurut gua, TWS ini patut dipertimbangkan buat lo yang lagi nyari TWS gaming yang nggak dipakai buat ngegame doang. Karena ya untuk harga dan kualitas yang ditawarkan, TWS ini udah sangat oke. Oke, segitu aja review dari TWS Fantech Mitreal TX1 Pro. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Komen aja kalau ada yang kurang dan mau ngasih saran atau kritik ke kita. Buat yang belum subscribe, boleh di subscribe.
like aja kalau kalian suka dengan videonya, ya boleh dislike juga kalau kalian nggak suka. Follow sosial media kita buat dapat info terbaru, dan terakhir jangan lupa share ke semua sosial media kalian. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bonan pamit undur diri. Bye bye.